Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guru-guru hebat, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pemahaman peserta didik, kami akan membahas mengenai sebuah studi kasus pada ruang kolaborasi topik 5. Namun sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri, Setik Nurhayati, kemudian Enggar Surgawi, lalu Nur Komariah, dan Elisa M. Fadilah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait ruang kolaborasi studi kasus Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjuk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Setelah memahami studi kasus tersebut berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan assessment terhadap keadaan Diana? Lalu yang kedua, jenis assessment apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Lalu yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari assessment yang Anda desain dan lakukan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, saya Enggar Surgawi akan berusaha memberikan jawaban saya terkait kira-kira bagaimanakah cara melakukan assessment terhadap keadaan Diana. Yang pertama, melakukan assessment diagnostik terhadap Diana untuk mengetahui tingkat capaian Diana. Melakukan self-assessment di mana Diana diminta untuk menilai dirinya terkait kompetensi yang telah Diana kuasai berdasarkan acuan yang telah disiapkan. Lalu melakukan evaluasi terhadap assessment yang telah dilakukan oleh Diana. Jenis assessment apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Performance assessment dapat digunakan dalam penilaian terhadap Diana, di mana Diana diminta untuk melakukan demonstrasi dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Di samping itu, jenis penilaian performance assessment dapat membantu guru mengetahui kemampuan Diana dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam proses pembelajaran. Performance assessment dapat berupa penugasan yang dirancang khusus untuk menghasilkan respons secara lisan, seperti contohnya yaitu podcast. Lalu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari assessment yang Anda desain dan melakukan tersebut? Dalam menyusun serta merancang assessment terhadap peserta didik, guru perlu mengetahui karakteristik serta kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran sesuai dengan capaian serta tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan studi kasus Diana, maka dapat dilihat bahwa sangat penting bagi guru untuk merancang strategi penilaian yang sesuai dengan karakteristik serta gaya belajar peserta didik. Baik, pada pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Menurut pendapat saya, sebagaimana prosedur yang ada, alangkah baiknya jika kita melakukan asesmen diagnostic test terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena melalui asesmen diagnostic test, kita dapat mengetahui gaya belajar, karakteristik, dan keadaan suatu peserta didik. Sehingga pada kasus Diana, kami dapat mengetahui gaya belajar Diana, apakah Diana auditori, ataupun visual, atau kinestetik. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, kami dapat menciptakan atau merancang asesmen yang dapat dikerjakan oleh Diana dengan nyaman, sesuai dengan gaya belajarnya. Namun selain itu, yang perlu menjadi perhatian dalam kasus Diana, diketahui bahwa performa belajarnya menurun selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Maka alih-alih hanya terfokus atau mengkhawatirkan performa pembelajaran yang menurun pada Diana, guru juga perlu melakukan evaluasi diri terhadap cara mengajar, jenis asesmen, serta metode yang diterapkan selama PJJ. Apakah sudah tepat dan berorientasi pada peserta didik ataupun sebaliknya. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut dan jelaskan pertimbangan yang Anda buat. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh Diana, ia merupakan siswa dengan gaya belajar auditori, di mana ia dapat menyerap informasi dengan baik dengan cara mendengarkan ketimbang membaca. Maka sebagai pendidik, saya akan memberikan jenis asesmen yang berkaitan dengan gaya belajarnya, yakni berupa oral test atau tes lisan. Mengapa demikian? Karena Diana mengalami kemampuan yang kuat dalam menyerap informasi, maka asesmen berupa tes lisan, proporsional, dan sesuai dengan tingkat capaian Diana serta berkaitan dengan gaya belajarnya. Selain itu, asesmen berupa performance atau praktik ataupun produk juga cocok untuk diterapkan kepada Diana. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan ketiga, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Saya menarik kesimpulan setelah menelaah kasus yang dialami oleh Diana. Dapat disimpulkan bahwa cara mengajar, metode serta asesmen yang diterapkan oleh guru haruslah proporsional, reliable, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena hal tersebut berperan besar pada performa belajar peserta didik. Jika cara mengajar serta asesmen yang diterapkan kurang sesuai serta belum berpusat sepenuhnya pada kebutuhan peserta didik, maka penurunan performa belajar seperti yang dialami oleh Diana dapat terjadi oleh peserta didik kita lainnya. Pada kasus Diana, asesmen yang cocok untuk Diana adalah asesmen yang dilakukan secara individu, yang dilakukan secara one-on-one atau face-to-face, dan bisa dilakukan dengan metode wawancara. Dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh Diana, guru bisa memberikan tes sumatif dan formatif kepada Diana melalui metode wawancara. Dan hal ini juga bisa direcord menggunakan voice recorder atau juga bisa menggunakan video. Jadi kesimpulannya adalah asesmen yang diberikan kepada Diana maupun kepada peserta didik yang lain yang memiliki masalah yang serupa dengan Diana, yaitu adalah memberikan asesmen dengan memperhatikan latar belakang dan karakteristik peserta didik itu sendiri agar hasil dari asesmen bisa memberikan hasil yang valid. Setelah memahami kasus Diana tersebut, adapun asesmen yang cocok untuk Diana adalah bentuk lisan, tes lisan. Karena di kasus tersebut dijelaskan bahwa ketika materi ulangan ataupun tugas yang diulangi secara lisan dan individual, Diana mampu menjawabnya dengan baik. Nah, maka tes yang cocok untuk Diana adalah bentuk tes lisan. Selain itu, menurut saya tingkat kesukaran soal juga harus dibedakan terhadap Diana dan anak-anak yang lain yang dianggap lebih mampu secara kognitif. Jadi, tingkat kesukaran soalnya juga harus dibedakan. Nah, berikutnya adalah jenis asesmen seperti apakah yang akan saya berikan jika saya mempunyai peserta didik yang mempunyai karakteristik seperti Diana. Nah, tentu dengan mempertimbangkan masalah yang ada pada Diana, saya akan memilih asesmen formatif dengan bentuk tes lisan, di mana kegiatan penilaiannya ini dilakukan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Karena Diana ini tipikalnya adalah murid yang lebih mudah ketika diajak berbicara, maka penilaian pun diadakan secara lisan dan tanya jawab bersama guru. Kesimpulan saya terhadap asesmen yang saya desain dan lakukan adalah dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, juga kemampuan berpikir kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda merupakan upaya guru untuk menciptakan kelas berdiferensiasi dalam hal penilaian, yang mana tidak semua murid itu mempunyai kemampuan berpikir yang sama. Maka dalam penilaian, guru memang sudah seharusnya melakukan
perbedaan dalam memberikan jenis tes, bentuk, dan lain sebagainya.